Ini dashcam buat kalian yang ekstra detail. Cek aja nih, kameranya pakai resolusi 4K dan udah kamera depan belakang. Ditambah juga fitur safety-nya yang bikin mobil jenis apa aja berasa aman selama 24 jam. Proses masangnya juga simple dan hasilnya ini boleh juga nih. Ya udah, lengkapnya kita langsung aja lihat di video ini. Let's go. Oke, setelah nyoba 70My Omni, sekarang mereka rilis produk terbarunya lagi, yaitu 70My A810, yang jadi versi upgrade dari seri A800S. Cuman, kali ini sensor kamera depannya itu dimaksimalin lagi pakai sensor baru dari Sony. Namanya itu Starfish 2 IMX678 dengan resolusi itu di 4K. Nah, ini sensor yang dibuat khusus untuk kamera keamanan biar bisa ngeliat objek jadi lebih terang di keadaan gelap dan punya dynamic range yang juga luas. Berasa juga pas kita pakai harian nih, di malam atau di siang hari. Detail-detail mobil di depan kita itu kerekam dengan jelas banget. Bahkan di jarak 10-15 meter itu ke depan bisa lihat plat nomornya dengan jelas. Fitur HDR-nya juga ngebantu buat nangkep detail objek kayak reklame gitu buat patokan jadi lokasi. Dan di area yang terang kayak pas siang, sinar matahari itu nggak bikin mobil depan itu jadi blown out gitu ya. Kan ada cahaya matahari kadang-kadang suka blown out. Nah ini nggak ya, kan ada HDR-nya. Jadi kita tetap bisa pantau semua objek secara detail di kondisi seperti apapun. Nah, resolusi 4K-nya tadi juga kasih nilai plus banget buat lihat detail objek. Kita bisa dapetin detail objek yang lebih oke dan bisa kita zoom juga nih ya, kayak gini nih, jadi lebih jauh gitu. Nah, kedengarannya memang berlebih ya, ngapain dashcam itu bisa sampai 4K. Udah kayak nonton film ya, tapi nggak ada yang tahu ya. Karena suatu saat kalau lagi butuh kejadian di jalan itu, kita bisa kayak nge-crop, nge-zoom, tetap aman ya. Plus luas tangkapannya juga kameranya lebar banget, itu di 150 derajat di kamera depannya. Itu jadi bisa sampai nangkep sisi-sisi headlamp mobil kiri kanan. Jadi kalau ada yang senggol-senggol, terutama motor, nah itu bisa ketangkep. Dan dashcam ini juga punya mic buat nge-record pembicaraan di dalam kabin mobil. Jadi kalau di jalan ada apa-apa, kita punya buktinya lengkap itu dari video sampai suara juga ketangkep. Ya, kalau ada yang suka marah-marah di jalan nyamperin, nah itu ketangkap suara dari mereka ya. Nah, Mbak, jangan pakai di sini. Ya, maaf ya Mas, saya pindahin deh. Oke, makasih ya. Iya. Oh ya, karena resolusinya yang gede, kapasitas memori yang diperluin juga lumayan gede. Kamera depannya bisa ngabisin 670 MB per 3 menit aja. Dan kamera belakangnya itu di 190 per 3 menit. Nah, kalau dua-duanya ini digabungin, karena secara perekaman dia paralel, itu cuma bisa sampai 3 jam kalau pakai kapasitas yang 64 GB. Kayak yang gua pakai ini. Nah, sistem penyimpanannya juga dia looping ya, jadi rekaman lama itu bakal ke-replace terus sama rekaman yang baru. Jadi menurut gua lebih oke kalau kalian ambil yang micro SD 128 GB, biar bisa nampung at least 6 jam rekaman. Nah, tadi ngomongin soal kamera belakang yang lebih sedikit makan storage ketimbang kamera depannya, itu kenapa? Alasannya karena resolusinya itu lebih kecil di 1080p dan tangkapan lensanya juga nggak selebar di bagian depan. Tapi tetap oke ya buat mantau kejadian di belakang pas ada kendaraan yang suka mepet-mepet. Nah, kita cek untuk footage di malam hari. Tulisan di plat nomor itu masih kelihatan di jarak 5-10 meter. Dan lampu mobil yang nyorot dari belakang itu juga bisa keredam karena ada fitur HDR-nya juga. Nah, cuman kalau udah ketemu area yang gelap banget gitu ya, itu bakal berasa banget si noise-nya dan ngaruh ke detail objeknya. Notes-nya juga buat kalian yang pakai kaca film yang super gelap, kayak misalkan 70% ke atas, itu bakal ngefek juga ke kualitas video yang ditangkap sama kameranya. Tapi kalau di area yang terang, kayak pas pagi, itu detail objek jadi jauh lebih kelihatan dan nggak se-noise pas malam. Oh ya, kamera belakangnya ini juga nggak bisa dipakai buat reverse parking kamera ya, jadi buat alat rekam aja. Nah, fitur-fitur yang ada di dalam dashcam-nya juga bisa dibilang lengkap banget ya, kayak emergency recording buat nge-record bagian belakang sama depan mobil secara bersamaan selama 30 detik pas lagi ngedeteksi ada guncangan. Terus ada ADAS-nya juga ya, Advanced Driving Assistance System, buat ngejaga awareness pas kita nyetir. Misalkan pas kita di tol ngantuk, keluar jalur, itu ada peringatannya. Keluar jalur. Atau kalau misalkan lagi macet, tuh bisa kasih tahu kalau mobil depan itu udah maju, gitu ya. Nah, Smart Surveillance-nya juga bisa nge-record 24 jam pas kita lagi parkir di mobil. Plus ada GPS juga buat kasih tahu koordinat spesifik untuk tracking lokasi pas kita lagi kecelakaan, amit-amit ya, dan kecepatan mobilnya itu juga bisa
terrecord di situ. Fitur-fitur ini juga bisa kita atur lewat menu yang ada di dashcam-nya atau bisa juga lewat aplikasi di smartphone yang nanti bakalan gue bahas lengkapnya di unboxing dan pemasangan. Nah, satu hal lagi nih yang sebenarnya agak gua khawatirin sama dashcam-nya, yaitu soal panas yang dihasilin sama kamera depannya. Karena lumayan tinggi nih. Pas siang-siang itu kita cek sampai 40, bahkan sampai 50-an derajat. Yang mana jadi was-was gitu ya, takut ngaruh ke bagian hardware dari dashcam-nya sendiri. Apalagi ini kan ditempel pas di bawah windshield-nya ya, jadi matahari kena kaca, jadi panas banget. Kalau kita sentuh, itu tombolnya pun jadi agak risih gitu ya, karena panas banget di jari. Cuman dari 70 My-nya sendiri, ternyata ngeklaim kalau dashcam-nya ini aman buat iklim panas di Indonesia. Dan baterainya sendiri itu bisa tahan sampai 57,9 derajat, jadi nggak usah khawatir ada masalah. Tapi buat ngehindarin masalah dari dashcam-nya apapun itu, kitanya juga harus bener buat posisiin dan buat mengoperasikan si dashcam-nya. Nah, kita cek dulu dari proses unboxing 70 My A810. Pas kita buka, di bagian dalam ada 2 kotak nih. Nah, di bagian atas itu ada perkabelan, ada wiring trim, electrostatic sticker, dan ada car charger dengan 2 slot USB Type A. Lanjut ke kotak bawahnya, itu langsung kita dapat si dashcam utamanya beserta mountingnya dan kamera belakang. Yang kita pakai ini versi standar ya, tanpa bundling hard wiring. Jadi pemasangannya bakal lebih singkat ketimbang yang pakai bundling kit. Nah, pertama kita siapin dulu dari alat-alatnya dan pasang dari dashcam di depan dulu ya, dengan posisi yang paling ideal itu ada di bawah cermin tengah, di tengah-tengah dari windshield. Nah, di sini kita tempel dulu untuk electrostatic stickernya dan pastiin jangan sampai miring. Lalu abis itu baru kita bisa tempel si mountingnya. Nah, setelah dashcamnya sudah nyangga, kita lanjut ke kabelnya ya. Jadi ada kabel power dan kabel yang untuk ke kamera belakang. Kayak pemasangan sebelumnya, gue pakai jalur di pinggiran plafon mobil di bagian atas, terus masuk ke bagian pilar A. Lanjut lagi ke tengah mobil buat dicolok ke car charger. Jadi itu buat power cable-nya. Nah, sama juga buat kabel ke kamera belakang itu lewat plafon, tapi kali ini gue ikut jalur karet yang pintu mobil itu. Nah, itu sampai ke bagian belakang dari mobil. Pas pemasangan itu gue sempat lewat bawah ya, jalur bawah mobil, tapi karena kabelnya kurang panjang, jadi akhirnya gue copot lagi. Dan ya pastiin aja kalian cari jalur yang paling cocok buat mobil masing-masing. Nah, setelah semuanya terpasang dengan baik, nyalahin mesin mobil dan dashcam 70 My A810 juga dia ikut menyala secara otomatis. Nah, di bagian awal itu kita harus masukin micro SD card dulu memang ya, buat dipakai ke dashcam-nya. Jadi pastiin aja kalian udah siapin sebelumnya. Dashcam-nya juga bakal minta buat format micro SD card-nya, jadi ikutin aja langkah-langkahnya sampai selesai, dan abis itu kita bisa atur buat posisi dashcam depan belakang, itu kita bisa naikin, turunin sesuai dengan arah yang diinginkan. Di sini kalian bisa akses semua fitur yang kita bahas tadi, itu lewat langsung dari dashcam-nya. Itu pengaturannya bisa lewat 4 tombol, yang ini nih, yang ada di bawah si dashcam-nya ini. Cara buat sambungin ke aplikasi HP-nya juga mudah banget. Kalian butuh aplikasinya yang bernama 70 My, itu bisa di-download di Android ataupun di iPhone secara gratis. Lanjut, tinggal buka aplikasinya, terus kalian bisa login atau bikin akun baru. Setelah itu, ada tanda plus di atas atau di tengah layarnya, itu kalian tinggal klik aja buat tambahin device, dan pastiin Wi-Fi dan Bluetooth di HP kalian itu menyala. Nah, di sini kita diminta untuk sambungin ke Wi-Fi dashcam-nya, dan kalau misalkan diminta default password, itu ketik angka dari 1 sampai 8 aja. Setelah terkonek, kalian bisa preview kameranya langsung dari HP secara real time. Dan pengaturan fitur itu juga bisa lewat menu di HP-nya. Kalian juga bisa update software langsung di HP-nya, dan kebetulan pas pertama kali booting, ini ada updatean baru nih. Kalian tinggal update aja ya, untuk dapetin fitur maksimal dari si dashcam-nya. Nah, untuk pemakaiannya sendiri, kalau kita itu pakai aplikasinya biasa untuk ngambil footage dari dashcam ke HP secara wireless. Tapi kalau kalian beli yang bundling kit, itu kalian bisa monitoring dashcam-nya dari jarak jauh lewat si apps-nya itu. Oke, punya dashcam itu ternyata penting ya buat di mobil. Tapi karena kondisi traffic di Indonesia yang barbar banget dan cuacanya juga panas, kita juga harus pinter-pinter nih buat pilih dashcam yang pas. Butuh kamera yang bisa nangkap kejadian di siang ataupun di malam hari. Karena kejadian buruk ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa prediksi. Kayak misalkan si 70 My A810 yang punya kamera yang proper buat nge-record di kondisi terang ataupun gelap. Sensornya juga dapat upgrade dan resolusinya yang udah 4K itu kasih detail yang lebih bagus buat mantau kejadian di perjalanan. Plus kamera belakangnya juga bisa nangkep detail yang oke kalau ada kendaraan yang nabrak dari belakang.
Fiturnya lengkap dari fitur emergency recording sampai ADAS dan bisa pakai juga untuk fitur parking buat record selama 24 jam. Build-nya oke, plus tahan juga sama panas tadi dengan iklim Indonesia yang sekarang lagi nggak tahu ya kalau udah panas-panas banget. Cuman ya karena panasnya itu juga kadang-kadang pas kita operasiin si dashcam-nya itu jadi agak risih memang di jari kita. Dan next juga nih buat kalian yang pakai mobil gede, misalkan mobil SUV, itu kabel ke kamera belakangnya harus diperhitungkan dulu jalurnya ya. Karena kalau lewat jalur yang kayak tadi, lewat jalur bawah itu nggak cukup. 70mi A810 itu jadi dashcam yang proper buat mantau perjalanan kita. Apalagi buat kalian yang tiap hari itu pulang pergi pakai mobil buat ke kantor ataupun ke tempat kerja. Nah buat harganya sendiri, 70mi A810 itu ada di kisaran 2-3 jutaan tergantung sama paketnya. Kalian bisa cek pre-ordernya di Tokopedia tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus dan di tanggal 8 Agustus itu ada eksklusif launchingnya. Nah kalau mau lihat-lihat barangnya itu juga kalian bisa kunjungin aja 70mi yang nanti bakalan ada di Gias 2023. Jadi pengen nih gue kesana juga ya. So gimana menurut kalian soal 70mi A810? Perlu nggak sih dashcam resolusi 4K menurut kalian? Tulisin di kolom komentar. Sip, kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya atau di Gias 2023.